Tema kita adalah keluarga yang berbuah. Dan pada waktu memikirkan tema ini, saya teringat dengan sebuah peristiwa. Dan karena itu saya mau bahas itu hari ini. Matius 21, 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ini kisah yang terkenal bagaimana Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah dan setelah itu kering. Nah, saya mau bahas ini dalam beberapa bagian. Pertama, mari kita lihat kasus ini. Yesus mengutuk pohon ara, ya. Dikatakan Yesus berjalan dan lalu rasa lapar. Nah, kalau Yesus dikatakan dia lapar, kadang-kadang orang bilang, Yesus Tuhan ya. Ya, Tuhan kok lapar? Seringkali kita mendengar begitu. Yesus tidur ya. Ya, Yesus tidur. Tuhan kok tidur? Nah, itu yang seringkali banyak disalahpahami oleh orang agama lain tentang kekristenan. Ya, bahwa kita memang percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Tetapi Tuhan atau Allah itu lalu menjelma menjadi manusia. Waktu dia jelma jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Ya, karena itu ketika orang agama lain mengatakan bahwa orang Kristen itu manusia dituhankan. Bukan manusia dituhankan. Manusia itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, mengapa tidak bisa? Nah, tapi karena Tuhan punya sifat tidak berubah, maka sekali Tuhan harus tetap Tuhan. Tidak ada mantan Tuhan, ya. Nggak ada pensiunannya Tuhan. Tidak ada Tuhan cuti jadi Tuhan. Tuhan itu terusnya selamanya Tuhan. Tapi pada waktu dia jadi manusia, pun dia tidak berhenti jadi Tuhan. Waktu dia jadi manusia, ketuhanannya tetap, lalu dia ambil kemanusiaan, sehingga akhirnya dia Tuhan dan manusia pada saat yang bersamaan. Maka Allah menjadi manusia harus dipahami begitu. Kalau saya bilang, saudara-saudara, apa artinya nasi jadi bubur? Kalau nasi jadi bubur, sekarang ada nasi, lalu jadi bubur. Nasinya mana? Hilang kan? Waktu nasi jadi bubur, tadi ada nasi, sekarang jadi bubur, nasinya hilang. Tapi kalau saya bilang, saya menjadi pendeta. Tadi saya bukan pendeta, sekarang saya menjadi pendeta. Begitu saya menjadi pendeta, sekarang ada pendeta. Sayanya masih ada? Atau hilang? Kalau begitu waktu saya jadi pendeta, sayanya tidak hilang, saya tetap ada, hanya ketambahan pendeta. Nah, Allah jadi manusia itu begitu, Allahnya tetap hanya ketambahan hakikat manusia. Karena itu dia Allah dan manusia, maka kadang-kadang sifat yang keluar sifat kealahan, kadang-kadang yang keluar sifat kemanusiaan. Begitu sifat kealahannya keluar, dia bilang, hei, angin dan badai diam, tenang, semua diam. Ketika kealahannya muncul, dia bilang, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Itu ketuhanannya. Tapi begitu kemanusiaannya muncul, lalu laparlah Yesus. Lalu tertidurlah Yesus. Nah, itu kemanusiaannya. Karena itu kalau dikatakan di sini Yesus lapar, itu jangan dibilang Tuhan kok lapar. Tidak, itu menuju pada kemanusiaannya. Waktu Yesus lapar, dia mencari buah ara, tidak dapat, dan akhirnya dia mengutuk pohon ara itu dan kering. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini sebenarnya membawa beberapa kesulitan bagi kita untuk memahaminya. Pertama adalah bahwa bagaimana mungkin Yesus tidak tahu bahwa di pohon itu tidak ada buah. Nah, ini lagi-lagi orang seringkali berkata, kalau Yesus Tuhan, kenapa masih cari buah? Mestinya kan sudah tahu tidak ada buah. Lagi-lagi itu kemanusiaannya. Tapi yang lebih daripada ini, seandainya Yesus memang juga hanya manusia, tapi kan seharusnya juga ngerti bahwa itu kan bukan musim buah. Coba lihat Markus 11 ayat 13. Tetapi waktu itu dia tiba di situ, dia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Itu kan tidak perlu Tuhan untuk tahu itu. Manusia saja kita sudah tahu, ini bukan musim buah ara. Ngapain cari buah ara? Ini bikin aneh. Kedua, kok kayaknya Yesus emosional ya?
Begitu mau cari makan gak dapat, marah. Lalu akhirnya kutuk pohonnya. Aneh itu. Dan yang ketiga adalah, kenapa pohonnya harus dikutuk? Pohonnya gak bersalah. Wah, memang bukan musim buah kok. Ya, saudara, makhluk bermoral itu hanya 4. Pertama Tuhan, 2 manusia, 3 malaikat, 4 iblis. Yang satu ini karena pencipta, maka 3 yang lain, manusia, iblis, malaikat harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi binatang itu bukan makhluk bermoral. Pohon itu bukan makhluk bermoral. Dan karena itu binatang atau pohon tidak perlu mempertanggungjawabkan hidupnya pada siapa-siapa. Kalau saudara manusia, saudara hidup secara buruk, saudara akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Begitu juga malaikat, begitu juga iblis. Tapi pohon tidak perlu bertanggung jawab pada siapa-siapa. Karena pohon itu bukan makhluk bermoral, maka tidak ada yang namanya pohon suci, pohon jahat, pohon baik, pohon saleh. Tidak ada. Kalau manusia ada manusia baik, manusia jahat, manusia berdosa, manusia suci, karena makhluk bermoral. Kalau iblis, ya sudah pasti jahat. Malaikat ada malaikat baik, malaikat jahat jadi iblis. Itu namanya makhluk bermoral. Tapi pohon itu tidak ada pohon suci kecuali pohonnya yang mau disucikan orang. Tapi kalau pohonnya sendiri dari diri sendiri tidak suci. Lalu berikut saudara, kesulitan berikut adalah inilah satu-satunya kasus di dalam Alkitab ketika Yesus menggunakan kuasanya untuk menghancurkan. Biasanya kalau kuasa Yesus diberikan tuh orang mati bangkit. Orang sakit sembuh, orang lemah dikuatkan, ya. Orang yang sedih dihiburkan. Ada 2 kasus di mana terjadi penghancuran. Kasus pertama adalah babi-babi yang 2000 ekor terjun ke jurang itu. Tapi itu tidak bisa dibilang Yesus yang bikin. Iblis kan minta masuk babi lalu babinya masuk. Jadi Yesus hanya izinkan, jadi boleh dikatakan sebenarnya yang membunuh 2000 babi itu iblis. Jadi tidak pernah ada kuasa Yesus yang dipakai untuk menghancurkan sesuatu. Tapi yang di sini aneh. Yesus menggunakan kuasanya menghancurkan, mengutuk, mengeringkan suatu makhluk hidup yang bukan makhluk bermoral. Maka ini menjadi kesulitan bagi kita. Dan saya pernah berhadapan dengan orang Islam yang gara-gara teks itu lalu akhirnya menyalahkan Yesus. Yesus kayaknya tidak maha tahu. Tapi saya bilang tidak. Ya, di dalam Alkitab yang lain Yesus dikatakan tahu semua kok. Misalnya Yohanes 16 ayat 30. Engkau mengetahui segala sesuatu. Ya. Nah kalau begitu sekarang kita bisa lihat sebenarnya. Kalau memang begitu apa sih sebenarnya makna bagian ini? Kok aneh ya? Nah sekarang saya bahas hal kedua. Sebenarnya bagaimana kita memahami ini? Tadi malam saya bicara di youth, lalu muncul satu pertanyaan dari anak-anak youth. Kenapa sih Tuhan Yesus tuh sering ngajarnya pakai perumpamaan? Sebenarnya ada 2. Tujuan pertama Yesus, tujuan kedua duluan. Tujuan kedua Yesus pakai perumpamaan adalah menutup kebenaran dari orang. Kenapa? Karena orangnya tidak suka kebenaran. Karena orang tidak suka kebenaran, orang tidak suka firman. Begitu Yesus ngajar dia tutup kebenaran pakai perumpamaan supaya banyak orang tidak ngerti. Orang-orang yang rasa diri hebat seperti ahli-ahli Taurat, kepada mereka kebenaran ditutup. Sampaikan perumpamaan. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus pakai perumpamaan supaya yang sulit itu gampang dipahami. Ya. Konsep-konsep yang sulit itu menjadi lebih mudah dipahami kalau pakai perumpamaan. Ya, contoh saya tadi malam kasih contoh. Misalnya saudara-saudara, kalau saya khotbah, saudara-saudara, penting sekali bagi kita untuk memperhatikan motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena action yang sama bisa didorong oleh motivasi berbeda. Tindakannya sama, motivasinya beda. Lalu saya kasih perumpamaan. Saudara-saudara, pernah melihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari bukan? Kucingnya lari, tikusnya lari. Tapi kalau lihat actionnya sama-sama lari, persis. Tapi jangan hanya lihat actionnya, lihat motifnya. Pertanyaannya, mengapa kucing lari, mengapa tikus lari? Kucing lari karena lapar ingin makan. Tikus lari karena takut ingin selamat.
Berarti sama-sama lari, tapi satu lari masalah perut, satu lari masalah nyawa. Itu kan sama juga. Orang hadir ibadah juga sama ibadahnya, tapi motivasinya belum tentu sama. Orang kasih persembahan juga, itu bisa kasih persembahan, tapi motivasinya bisa beda. Saya satu kali dalam pelayanan, satu bapak, kita kebaktian jam 7 pagi, setengah 6 dia sudah standby di dalam gedung gereja. Setiap minggu, saya pikir luar biasa nih jemaat ya. Hebat banget ya, orang lain belum datang setengah 6 dia sudah datang. Lalu satu kali saya tanya, Pak, kok bapak kok rajin sekali ya, baru setengah 6 udah datang. Dia bilang, mending begitu Pak, kenapa? Aduh Pak, saya kalau bangun pagi di rumah tuh mulutnya istri tuh gini-gini, jadi mending saya ke gereja aja. Jadi rupanya dia ke gereja bukan karena cinta Tuhan, hadir, bukan karena daripada dengar omelan istri. Berarti action bisa sama, motif bisa beda. Kan gampang ngerti ya? Kenapa? Karena saya pakai ilustrasi, perumpamaan. Jadi perumpamaan itu penting untuk bikin hal-hal yang susah itu bisa kita lebih ngerti. Nah, begitu juga Yesus. Kalau Yesus mengajar supaya mudah dipahami, maka dia pakai banyak perumpamaan. Tapi perumpamaan itu sebenarnya ada dua macam. Nah, yang kita sering tahu adalah perumpamaan di Perjanjian Baru saja. Ada dua macam perumpamaan sebenarnya. Pertama namanya adalah spoken parable. Perumpamaan yang diceritakan. Nah, itu yang cerita tentang domba yang hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang. Itu namanya perumpamaan yang diceritakan. Tapi ada satu perumpamaan lain, itu namanya enacted parable. Perumpamaan yang diperagakan. Jadi bukan diceritakan, tapi di action. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada banyak perumpamaan semacam itu. Saudara kalau baca kitab Hosea, saudara bisa tahu kan bahwa Hosea itu Tuhan perintahkan, hei Hosea, cari perempuan pelacur itu, kawini dia. Lalu Hosea ikut. Habis itu Hosea sudah kawin dengan perempuan itu. Sudah mendapatkan anak. Perempuan itu kembali melacur lagi. Lalu Tuhan bilang, Hosea sekarang ambil lagi dia kembali. Saudara pikir ini gila kah atau apa? Tidak, itu perumpamaan. Tapi diperagakan. Maksudnya apa? Hosea itu seperti Tuhan. Perempuan pelacur itu seperti Israel. Jadi Israel itu mereka berzina secara rohani dengan menyembah berhala. Tapi Tuhan ambil mereka dan kasihi mereka seperti seorang suami kasih istri. Tapi ternyata sudah jadi istri, melacur lagi. Itu seperti Israel yang sudah dikasihi Tuhan masih kembali menyembah berhala lagi. Tapi Tuhan sayang, ambil kembali lagi kan. Itu sungguh-sungguh terjadi. Hosea alami itu, tapi itu perumpamaan yang diperagakan. Nah, saya akan kasih contoh saudara perumpamaan yang diperagakan dalam kitab Yesaya. Yesaya 20, 2-6. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya. Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu. Tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu dia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berarti ini ada sebuah peragaan. Yaitu Yesaya harus berjalan dengan telanjang, tidak berkasut. Nah, artinya apa? Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda, telanjang tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan. Suatu penghinaan bagi Mesir, maka orang akan terkejut dan seterusnya. Rupanya Yesaya disuruh jalan telanjang, itu peragaan. Itu perumpamaan yang diperagakan untuk memberi pesan tertentu. Saudara tahu cerita Yunus kan? Suruh pergi ke Niniwe, lari ke Tarsis. Habis itu Tuhan pakai ikan, telan dia, muntahkan dia. Lalu sekarang dia pergi ke Niniwe. Lalu dia sampai di Niniwe, dia bangun ini. Nah sekarang coba saudara lihat Yunus pasal 4. Lalu atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar dia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datang seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu.
Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah dia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, perhatikan ini, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuk sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan dan tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar yang berpenduduk lebih dari 120 orang yang semuanya tidak tahu bedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Berarti Tuhan tumbuhkan pohon jarak, Yunus dibawa, habis itu Tuhan kirim ulat, lalu setelah itu Tuhan kirim matahari, itu peragaan. Tapi peragaan itu ada maknanya. Maknanya, Yunus, kau tidak tumbuhkan pohon saja, begitu pohon mati kau marah. Bagaimana aku yang cipta manusia kalau mereka binasa? Nah, ada banyak contoh di Alkitab. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa Tuhan bikin perumpamaan. Banyak perumpamaan dengan kata-kata, tapi banyak perumpamaan dengan peragaan. Kalau begitu, ini kuncinya. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu sebenarnya apa? Itu perumpamaan. Tapi beda dengan perumpamaan yang lain. Perumpamaan itu diperagakan. Jadi diperagakannya, Yesus mencari pohon ara, cari buahnya mau dimakan. Ternyata daun saja nggak ada. Kutuk dia, kering. Itu perumpamaan yang diperagakan oleh Yesus. Nah, kalau begitu sekarang saudara-saudara, hal yang ketiga. Apa arti perumpamaan itu kalau memang itu perumpamaan? Nah, begini saudara. Yang dikutuk adalah pohon ara. Ini tidak sembarang pilih pohon. Yesus mau bikin perumpamaan itu, dia pilih pohon ara. Mengapa pilih pohon ara? Karena pohon ara itu simbol Israel. Coba lihat Hosea 9. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyang Israel. Kalau begitu Israel itu simbolnya pohon ara. Yeremia 8 ayat 13. Aku mau memungut hasil mereka, hasil Israel. Demikian firman Tuhan Allah. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Kalau begitu saudara, Tuhan waktu mau bikin perumpamaan mengutuk pohon, dia tidak pilih pohon kelapa. Gitu? Tidak pilih pohon terong kah, pohon tomat kah, tidak. Harus pohon ara. Kenapa? Karena pohon ara memang simbolnya Israel. Nah, kalau begitu pohon ara itu simbol Israel, ternyata daunnya banyak. Tapi buahnya nggak ada. Daunnya banyak artinya apa? Aktivitas rohaninya luar biasa hebat. Ya, nyanyinya hebat, pelayanannya hebat, ibadahnya hebat, sistem korbannya hebat. Pokoknya mereka tuh hebat dalam banyak hal. Seperti pohon yang daunnya lebat. Pertama, mereka tuh bangsa pilihan Allah dari seluruh bangsa di dunia ini. Yang dipilih cuma mereka. Ya. Yang kedua, mereka itu adalah punya sebuah tanda khusus perjanjian dengan Tuhan, yaitu sunat. Yang ketiga adalah mereka diberikan hukum Taurat, tapi bangsa lain tidak dapat hukum Taurat, hanya mereka saja. Keempat, mereka mempunyai bait Allah yang sangat-sangat megah. Zaman Salomo habis dihancurkan orang Babel, dibangun ulang lagi. Zaman Yesus bait Allah termegah. Lebih hebat dari sebelumnya. Mereka punya imam-imam, mereka punya tokoh agama, mereka punya sistem korban, semua lengkap. Dan orang Israel punya keistimewaan luar biasa. Roma 9. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat jadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala dan seterusnya. Kalau begitu hebat ya Israel ya? Hebat. Daunnya lebat, luar biasa. Nah, tapi Tuhan cari buahnya ada enggak? Ibadah, bangsa pilihan, sunat, ada imam, ada nabi, ada hukum Taurat, ada korban. Tapi buah iman dan perbuatan itu ada enggak? Ternyata biarpun mereka sungguh-sungguh, tapi mereka tidak punya iman yang sungguh-sungguh. Coba lihat Roma 10, 1-3. Saudara-saudara,
keinginan hatiku, keinginan hati Paulus. Doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Berarti mereka sudah selamat belum? Belum kan? Kalau sudah selamat ngapain lagi doa supaya diselamatkan? Artinya mereka belum selamat ini. Walaupun belum selamat, saudara perhatikan ayat 2. Sebab aku dapat beri kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tidak selamat. Ya, itu berarti bahwa ingat, orang yang sangat giat belum tentu selamat. Saudara dibanding Israel mana lebih giat? Kalau orang segiat Israel saja belum tentu selamat, apalagi kau. Ya kan? Tapi mengapa masalahnya? Apa yang menyebabkan giatnya mereka tidak menyelamatkan? Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Oleh sebab karena itu mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Maksud Paulus bicarain adalah mereka itu bahkan dapat janji Mesias akan datang gini. Tapi begitu Mesias yaitu Yesus datang ke dunia, apakah mereka sambut dia? Tidak. Apakah mereka percaya dia? Tidak. Apakah mereka menghargai? Tidak. Bahkan pada akhirnya mereka bunuh mati. Kalau begitu aktivitas agamanya luar biasa. Giatnya luar biasa. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi bagaimana bisa diselamatkan? Makanya tadi malam saya bicara tentang iman dan karakter. Tak usah omong karakter kalau nggak ada iman. Karena tanpa iman tidak ada orang berkenan kepada Allah. Maka nomor satu harus punya iman. Kalau imannya benar, karakternya pasti baik. Nah, kalau begitu kita bisa lihat Israel ini, ternyata mereka itu daunnya, beragamanya, giatnya luar biasa. Tapi ternyata Yesus pun mereka tolak. Kisah 3 ayat 15. Demikianlah dia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Nah, jadi dengan kata lain begini. Ternyata mereka ini beragama hebat, tapi pada akhirnya mereka membunuh orang. Yang dibunuh ini bukan main-main. Yang dibunuh Mesias sendiri. Yang dibunuh juru selamat sendiri. Kalau begitu ternyata hidup beragama yang begitu banyak ternyata tidak menghasilkan buah sama sekali. Ya, dengan kata lain cuma daunnya saja lebat. Tapi buah pertobatan dan buah iman itu tidak muncul di dalam hidup mereka, bahkan sampai membunuh Mesias. Nah, sekarang begini. Kalau orang yang daunnya lebat tidak ada buah. Pohon ara yang lebat tidak ada buah. Tuhan bikin apa? Kutuk dia. Maka demikianlah sama dengan Israel. Yang daunnya banyak, daun beragamanya banyak, daun rohaninya banyak, tapi tidak ada buah. Sama seperti saya mengutuk pohon ara dan kering. Demikianlah semua orang yang tidak berbuah. Tidak beriman dan tidak menghasilkan buah pertobatan akan dibinasakan. Itu pesan dari perumpamaan ini. Ya. Nah itu sama dengan banyak kita orang Kristen. Makanya tadi malam saya tekankan, tidak ada orang lahir langsung Kristen. Nah, lahir beragama Kristen bisa karena opa oma Kristen, papa mama Kristen. Kau lahir setelah itu bawa ke gereja, diserahkan, lalu ikut sekolah minggu, remaja, pemuda, baptis, dapat KTP Kristen. Tapi kekristenan sesungguhnya dimulai dari kamu buka hati sungguh-sungguh, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus punya 12 murid, 12 rasul. Adakah rasul yang masuk neraka? Siapa? Yudas kan? Rasul saja bisa masuk neraka. Kira-kira pendeta bisa? Kalau rasul saja bisa, pendeta? Kalau pendeta bisa, kira-kira majelis gereja, pengurus gereja bisa? Jemaat bisa? Bisa. Kalau begitu sebenarnya agama tidak menjamin. Harus iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Itulah yang menjadi jaminan keselamatan. Dan setelah imannya benar, dia akan menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah pertobatan, hidupnya makin baik. Makanya kalau saya sudah percaya tapi hidupnya datar terus. Atau cenderung memburuk.
Makanya tadi malam saya bilang coba lihat kiri kanan. Kalau saudara kenal satu sama lain, kira-kira saya tahu saudara dia hidupnya makin hari makin baik atau makin buruk. Kalau makin baik, mungkin atau ada kemungkinan dia sungguh-sungguh Kristen karena harus ada tes yang lain. Tapi kalau hidupnya makin hari makin buruk, aneh itu. Sakeus itu orang yang suka ambil uang orang lain, peras orang lain. Tapi setelah dia ketemu Yesus dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Kalau ku peras orang ku ganti 4 kali lipat. Bayangkan, Sakeus itu dia peras orang. Waktu dia ketemu Yesus dan percaya Yesus, dia tidak lupa utangnya. Tuhan, kalau saya pernah peras orang ku ganti 4 kali lipat. Maka orang ingat darah Yesus menghapus utang dosa, tapi utang uang tidak. Banyak orang percaya Yesus dia lupa utangnya karena dia punya ayat, aku melupakan apa yang di belakangku. Tidak ya. Maka orang kalau sungguh percaya Yesus, imannya benar, hidupnya pasti benar. Sekarang lihat Matius 38. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Lukas 13. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi tidak menemukannya. Lalu dia berkata pada pengurus kebun itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Ini yang Tuhan cari adalah buah. Yohanes 15. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Maka jadi orang Kristen ini kebanyakan kita cuma daunnya saja. Datang kebaktian, rame. Praise and worship luar biasa. Ya, melayani luar biasa. Tapi hidup hari-hari ini ada buah kehidupan jalan dah. Hafal ayat luar biasa, tapi buahnya bagaimana? Saya pernah baca cerita ini di timur sana. Ada orang yang hafal Alkitab luar biasa, semua ayat dia hafal. Tapi maboknya juga minta ampun. Satu malam minggu dia minum mabuk sampai jalan jatuh-jatuh, muntah-muntah sampai jatuh di muka pintu gereja. Begitu di pintu gereja, lalu pendeta lihat dia, pendeta, hei pemabuk, kau bikin apa di sini? Lalu dia angkat muka, dia lihat pendeta. Tidakkah aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ayat keluar. Pendeta bilang, hei pemabuk, ini bukan rumah Bapakmu. Kalau kamu pergi ke sana, jangan di sini, tidur di tempat lain. Dia menghadap pendeta. Serigala mempunyai liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Ayat lagi. Pendeta marah, angkat telepon ke polisi. Polisi telepon dia, angkat tangkap dia. Maka polisi datang. Begitu polisi datang, polisi tangkap dia dan seret dia. Waktu dia jalan dia lihat pendeta, telah tiba saatnya anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Sampai di kantor polisi, polisi kasih bonyok dia. Tapi pendeta kasihan, jadi pendeta Pak polisi lepas saja. Akhirnya polisi lepas. Begitu dia mau pulang, dia lihat pendeta di sana sudah lolos. Pendeta sudah selesai. Dihafal ayat banyak kan? Tapi ternyata buah nggak ada. Buah nggak ada. Saya ini karena saya lahir hampir mati. Jadi papa mama saya langsung bikin nasar pada Tuhan. Kalau ini anak selamat, kami akan serahkan dia jadi pendeta. Akhirnya selamat. Jadi papa mama saya sudah langsung menetapkan cita-cita saya harus jadi pendeta. Dari kecil saya sudah harus jadi pendeta. Tiap hari hafal ayat. Kelas 1 SMP saya sudah kursus Alkitab. Hafal ayat sudah banyak. Sebelum hafal ayat tidak makan. Itu yang saudara tahu hukuman zaman dulu itu kalau hafal ayat. Yohanes 3:16. Kalau tidak makan. Saya hafal ayat banyak. Dan saya sudah diajar berkhotbah. Jadi saya berkhotbah pertama kelas 2 SMP saya sudah khotbah. Kelas 1 SMA saya sudah keliling kampung-kampung KKR. Zaman itu tidak ada HP. Jadi kalau pergi ke sekolah tuh saya bawa Alkitab biasa itu. Orang yang lain istirahat, saya tetap baca Alkitab. Akhirnya teman-teman saya itu semua panggil saya, Pak Pendeta. Wah, Pak Pendeta baca Alkitab terus yo. Ya. Istirahat tidak istirahat, baca Alkitab. Saya juga diam saja. Dan saudara, satu hari tiba-tiba guru masuk kelas dan dia bilang, ujian. Nah
ada yang menyangka akan ujian hari itu. Langsung dia kasih soal yang sulit. Habis kasih soal sulit, celakanya ini guru kasih tinggal kelas pergi ke ruang guru. Maka semua tidak tahu jawabannya dan semua mulai menyontek. Saya lihat kiri nyontek, kanan nyontek, depan nyontek, belakang nyontek. Satu-satunya yang tidak nyontek saya. Masalahnya saya juga nggak tahu jawabannya. Jadi saya lihat ini nyontek. Kok aneh saya sendiri ya. Saya pikir ya nyontek dikit-dikit lah. Maka saya akhirnya buka buku catatan, dapat dan nyontek. Begitu saya nyontek tiba-tiba blok. Pundak saya dipukul oleh orang, saya kaget. Ternyata teman saya yang pukul. Begitu saya lihat dia, pendeta nyontek juga ya. Ternyata daun saya banyak karena KKR keliling kemana-mana baca Alkitab tiap hari, orang istirahat juga. Tapi pada waktu harus menunjukkan buah, saya gagal menunjukkan buah. Nah, Bapak Ibu, ini berlaku bagi kita semua, ya. Kalau Tuhan cari buah, seperti tadi kan, cari buah di pohon itu tidak ada, kutuk. Maka setiap orang yang tidak menghasilkan buah yang lahir dari pertobatan, pasti akan dibinasakan. Matius 3, 9-10. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata padamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lukas 13. Tadi ya, ayat 7. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma? Jawab itu, Tuhan berikanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya, memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Persis seperti Yesus mengutuk pohon ara. Itulah makna perumpamaannya. Nah, ini berlaku bagi semua kita, termasuk yang melayani. Sekarang saudara, orang jangan hanya pikir orang pakai nama Yesus bikin mujizat apapun, pasti dia dari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak. Ayat 16, Matius 7. Nanti di ayat 15, waspadalah terhadap nabi palsu. Ayat 16, dari buahlah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur pada semak duri, buah ara pada rumput duri? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang dalam api. Lalu ayat 21, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami usir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu juga? Bukankah kami mengadakan KKR kesembuhan ilahi? Banyak orang sembuh. Pada waktu itu aku berterus terang, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak bilang, aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Aku tidak pernah kenal kamu. Berarti orangnya tidak pernah menjadi orang percaya sungguh-sungguh. Tapi kok aneh bisa bernubuat? Aneh bisa usir setan? Aneh bisa bikin mujizat pakai nama Yesus lagi? Kalau begitu, bahkan orang bikin mujizat sekalipun belum jaminan dia sungguh-sungguh dari Tuhan. Ya, waktu Musa bikin mujizat di hadapan Firaun, dukun-dukun Mesir juga bisa bikin. Setan itu juga bisa bikin. Matius 23 itu, nabi-nabi palsu akan datang, mereka membuat tanda-tanda ajaib. Jadi yang penting adalah bukan daunnya, pelayanan itu daun. Tapi apakah setelah daun-daun itu banyak, adakah buah di dalam hidup kita atau tidak? Kalau begitu kita harus berbuah. Maka yang keempat terakhir, bagaimana caranya supaya bisa berbuah? Ada dua cara. Pertama, percaya kepada Yesus dan terima dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Lihat Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku. Kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku di sini Yesus. Jadi kalau orang di luar Yesus tidak mungkin ada buah. Harus di dalam Yesus baru berbuah. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Jadi bagaimana supaya berbuah? Harus tinggal di dalam Yesus.
Artinya apa? Kamu harus percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam kamu. Saya bingung waktu memikirkan ini. Saya tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal dalam saya. Sekarang saya tanya saudara, yang benar yang mana? Saudara di dalam Tuhan atau Tuhan dalam saudara? Saya di dalam kolam dan kolam di dalam saya. Bisa? Saya di dalam mobil dan mobil dalam saya. Kan tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, kamu di dalam aku di dalam kamu. Saya pusing itu. Sampai satu hari saya temukan jawabannya waktu saya cuci piring. Begitu saya mau cuci piring, saya ambil spons, masukkan ke air. Begitu saya, ini sebenarnya spons yang masuk ke air atau air yang masuk ke spons. Begitu saya tarik sponsnya, spons saya keluarkan dari air, tiba-tiba ada air yang menetes dari spons. Jadi sebenarnya ini air yang keluar dari spons atau spons yang keluar dari air. Ternyata air keluar dari spons yang keluar dari air. Kalau begitu tadi, ya spons masuk ke dalam air yang masuk kepada spons. Berarti antara air dan spons saling memasuki. Jadi bukan hanya spons yang masuk air, air juga masuk spons. Berarti begitu eratnya air dan spons. Bukan hanya kamu tinggal dalam Tuhan, tapi Tuhan tinggal dalam kamu. Kalau begitu, kamu pasti berbuah banyak. Amin. Karena kalau Yesus ada di dalam saudara, tidak mungkin tidak ada buah. Tidak mungkin hidupmu jadi tidak baik. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Kalau Yesus ada di hati, hidup pasti baik. Kalau Yesus ada di hati suamimu, pasti suamimu makin hari tambah baik. Amin. Kalau Yesus ada di anak-anakmu, anak-anakmu pasti tambah baik. Jadi syarat pertama harus percaya Yesus, sungguh-sungguh ya. Kedua, belajar firman Tuhan dan taat pada firman. Pada waktu Yesus bicara soal pokok anggur, di mana tinggal itu menjadi syarat untuk berbuah, dia juga bicara soal ketaatan. Perhatikan ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman. Lalu ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu menuruti perintahku, berarti bukan hanya sekedar percaya, tapi rajin membaca firman dan merenungkan firman Tuhan, melakukan firman. Dengan kata lain, kamu belajar taat, pasti buahmu muncul. Kita ini tidak kurang mendengar firman ya, hanya masalahnya mau taat apa tidak. Ya, Abraham taat, seringkali kita hanya mau diberkati saja, tapi taat tidak mau. Di dalam salah satu kisah apokrif, katanya begini, suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke gunung mau ajar. Lalu Tuhan Yesus bilang, murid-murid semua tolong masing-masing bawa batu ya, usahakan sebesar mungkin. Maka semua murid yang lain angkat batu besar naik gunung. Tapi Petrus dipikir, ngapain capek-capek bawa batu besar. Petrus cuma ambil satu batu segini masuk saku. Semua capek naik gunung, Petrus santai aja. Di sana Tuhan Yesus mengajar sampai siang bolong, lalu semua lapar. Lalu Tuhan Yesus bilang, sekarang masing-masing keluar batunya, taruh di depan. Maka yang lain kalau batu besar, Petrus punya sepotong nih. Tuhan Yesus bikin mujizat, lalu semua batu berubah jadi roti. Masing-masing tolong makan rotinya, jangan bagi-bagi. Semua dapat roti besar, Petrus tahu yang dapat begini. Minggu berikut Tuhan ajak naik ke gunung lain. Tuhan bilang, naik ke gunung bawa batu secukup saja di tangan. Semua pegang batu begini. Petrus angkat batu besar. Dalam hati dia bilang jadi roti, jangan ada yang minta. Habis ngajar saudara, Tuhan Yesus bilang, lihatlah pohon ara di sana, masing-masing ambil batu dan lempar, buah yang jatuh makan. Semua gampang lempar, Petrus mau lempar batu bagaimana? Jadi kalau Tuhan bilang besar, kau jangan bikin kecil. Kalau Tuhan bilang kecil, kau jangan bikin besar. Belajar taat saja. Nah kalau begitu sekarang, aplikasinya bagi keluarga apa? Suami-suami, ini kan tema kita adalah keluarga yang berbuah. Suami-suami harus percaya sungguh-sungguh. Ya, lalu taat pada firman. Maka keluargamu, kamu akan berbuah di tengah-tengah keluargamu. Ya, jaga perilakumu di hadapan istri dan anak-anak. Jangan bikin macam-macam di luar. Taat firman. Begitupun istri. Ya,
Istri sungguh-sungguh menjadi istri yang percaya Tuhan. Dan istri yang belajar firman Tuhan dan taat. Berikan teladan kepada anak-anak. Saudara, satu bapak perokok luar biasa. Ya. Lalu satu kali saudara, dia piara burung beo. Burung beonya sakit, dia sayang sekali ini burung beo, sakit. Lalu sampai di sana, ya, ini beo kok batuk-batuk terus itu. Ya, dokter periksa-periksa tidak ada apa-apa. Lama-lama dokter bilang ini mungkin bawa ke psikolog hewan lah. Sampai di sana baru psikolog hewan bilang ini sebenarnya dia nggak sakit. Kenapa? Dia coba tiru bapak saja. Karena bapak tiap kali merokok, jadi beonya ikut. Nah saudara bayangkan, kalau beo saja meniru saudara, kira-kira anak-anakmu bagaimana? Mereka pasti akan meniru saudara. Cara saudara memperlakukan suami istri, itu akan dilihat oleh anak-anak. Dan itu akan jadi teladan bagi mereka. Ya. Dan bagi anak-anak, teladan terutama. Biarpun kita harap orang tua harus jadi teladan bagi kita. Tapi teladan terbesar itu adalah Tuhan kita. Ya, karena itu jadilah keluarga yang berbuah. Tuhan memberkati kita.